Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Agus, NIM 1812002, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Peternakan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan proses pencernaan dan metabolisme karbohidrat pada ternak ruminasia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah nutrisi ternak ruminasia. Pencernaan dan metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan komponen utama dalam ransum ternak ruminasia. Jumlahnya mencapai 60-70% dari total bahan kering ransum. Dalam makanan kasar, sebagian besar karbohidrat terdapat dalam bentuk selulosa dan hemiselulosa, sedangkan dalam konsentrat umumnya karbohidrat terdapat dalam bentuk pati. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk pertumbuhan mikroba rumen dan ternak induk semen. Karbohidrat dalam pakan dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat struktural, fraksi serat, dan karbohidrat non-struktural, fraksi yang mudah tersedia. Selulosa dan hemiselulosa termasuk dalam karbohidrat fraksi struktural, fraksi serat, yang merupakan komponen utama dari dinding sel tanaman. Sering selulosa dan hemiselulosa ini berikatan dengan lignin sehingga menjadi sulit dicerna oleh mikroba rumen. Lignifikasi tanaman akan meningkat seiring dengan meningkatnya umur tanaman. Untuk itu penggunaannya dalam ransum ternak ruminasia memerlukan pengolahan terlebih dahulu guna merenggangkan ikatan lignoselulosa atau lignohemiselulosa sehingga lebih fermentabel dalam rumen. Selulosa adalah bentuk polisakarida yang mempunyai berat molekul tinggi, berantai lurus, di mana banyak terdapat dalam bentuk ikatan 1-4 unit glukosa, dan biasanya terdapat dalam bentuk kristal, sedangkan hemiselulosa terdiri dari rantai lurus, selulosa, dan sejumlah arabinosa, asam aronat, dan galatosa. Ternak ruminasia mampu memanfaatkan selulosa dan hemiselulosa, karbohidrat struktural atau sama dengan fraksi serat, disebabkan oleh adanya mikroorganisme dalam rumen yang membantu proses fermentasi sehingga karbohidrat struktural disebut dirombak menjadi produk yang dapat dicerna dan dapat diserap oleh usus halus. Kecernaan selulosa dan hemiselulosa, karbohidrat struktural, dalam rumen biasanya lebih rendah dibanding karbohidrat non-struktural. Tapi ini sangat tergantung pada beberapa faktor seperti sifat faktor fisik tanaman, pengelolaan, dan frekuensi pemberian pakan. Kecernaan selulosa dan hemiselulosa ini juga bisa dipengaruhi oleh suplai nutrien lain seperti nitrogen, asam amino, dan asam lemak berantai cabang yang penting untuk pertumbuhan bakteri selulotik. Penyerapan asam lemak terbang atau FVA. Asam lemak terbang atau FVA dihasilkan dalam rumen dan merupakan sumber energi bagi ternak ruminasia. Akan diserap sebagai besar dalam retikulum 75%, kemudian masuk ke dalam darah sebagian lain akan diserap oleh abomasum dan omasum 20%, dan usus halus 55%. Penyerapan FVA sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi FVA dalam cairan rumen dengan
konsentrasi FeA terdapat di dalam sel-sel epitel atau darah. Lanjut, penyerapan FeA pada rumen meningkatkan sejalan dengan penurunan pH cairan rumen dan panjang pendeknya rantai atau C dari FeA. Semakin panjang rantai atau aton C-nya, maka semakin cepat laju absorbisisnya, sehingga urutan absorbisisnya adalah asam butirat, asam propinat, dan asam asetat. Asam butirat pada rumen akan diserap melalui dinding rumen dan masuk ke dalam darah guna dikonversi menjadi B-hidroksibutiral, sedangkan asam propinat akan dikonversi menjadi asam laktat. Hal ini terjadi karena peran enzim tertentu yang ada di dalam sel-sel epitel rumen. B-hidroksibutrat dapat digunakan sebagai sumber energi bagi sejumlah jaringan seperti otot, kerangka, dan hati.